Drama Pak Kampung. Kadang kita gini Pak Kampung, ada tetangga kita anaknya dipukul sampai gak karu-karuan, kita mau nolong, aduh saya ini nanti bagaimana, nanti tambah saya dimarah dan seterusnya kan gitu. Gak saya tolong, kasihan. Tapi tak kalau sudah punya legal hukum, punya kekuatan hukum, kita berani. Ya kalau Pak Babinsa ada terus di sini, kalau nggak pas di sini, Pak Babinsa dulu. Pak Babinsa bisa segala. Tapi kalau pas nggak ada orang, lapor Pak Kampung juga ada. Maka aktivis itulah yang bisa diselesaikan. Penyelesaiannya tetap ke Pak Kampung, Pak Babinsa, tokoh-tokoh. Tapi kalau sudah maksimal dan nggak bisa diampuni, tetap. Kalau masih pukul-pukul anaknya wajar-wajar ya oke lah. Tapi kalau sampai anaknya kakinya patah, matanya buta, kemudian otaknya gagal, dan seterusnya, ini proses. Kadang orang tua kalau sudah marah, dia tidak ingat anaknya, dia pukul tuh kayak pukul anjing saja. Tapi begitu nanti anaknya stroke, orang tuanya rugi karena dia yang harus mengobati juga kan. Selain itu kena kasus. Ini sekalian saya bersama dengan istri, kebetulan istri ini juga saya ikutkan ke aktivis benar meminta kepada para pemegang kekuasaan yang ada di kampung ini, niat baik kami, saya sampaikan, monggo sekarang Pak Kampung, Pak Babinsa, teman-teman yang di sini, apakah hal ini bisa dilanjutkan atau tidak, itu kewenangan ada di kampung. Saya nanti untuk teknik dan seterusnya, yang penting saya disiapkan orang 10 dari berbagai lintas itu. Kapan waktunya saya datang memberikan teknik dan cara bagaimana menangani kasus itu bagian kami. Yang penting siapkan dulu orangnya. Ke depan kalau ada rezeki ya nanti tak fasilitasi semua yang sudah masuk di saya yang tahun kemarin ya saya kasih kaos sebagai tanda kan. Seragam supaya ada sedikit yang merasa bahwa ini diperhatikan. Yang kemarin sudah tinggal beberapa yang memang saya bentuk baru-baru ini. Mudah-mudahan nanti sebelum akhir tahun, sebelum jabatan saya habis, saya bisa ngasih. Tapi selebihnya nanti untuk pembiayaan, suatu contoh kita kerjasama antara kamu dengan saya. Mungkin perlu pertemuan atau apa, ya, kita kerjasama. Karena ini memang organisasi sosial yang kemudian tidak ada bayarannya. Saya sampaikan sekalian supaya ini ya. Kemudian banyak memerlukan hati, perasaan, kepedulian kepada orang lain. Dan hampir semua ini biaya saya tanggung. Operasional kegiatan itu saya tanggung Pak Babinsa. Dari dinas itu tidak ada. Jadi ya mungkin selama saya jadi anggota DPR, insya Allah saya akan usahakan bagaimana mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kalau kekerasan terhadap bapak-bapak biar saja nggak apa-apa. Ya, kekerasan terhadap bapak-bapak biar saja. Kita sudah kenal gitu. Kalau bapak-bapak ya itu bukan urusan saya. Saya nangani yang bagaimana tidak ada kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari negara kan itu yang ada undang-undangnya itu. Undang-undangnya jadi Kekerasan terhadap bapak-bapak itu tidak ada undang-undangnya. Jadi mungkin sementara itu Pak Kampung, silakan Pak. Ya, untuk kami sebagai calon kepala kampung dan warga masyarakat sini mengucap syukur dengan program apa datang untuk terapkan di dalam kampung kami. Kami setuju dan kami menerima dengan sebuah hatinya sehingga ibu-ibu dengan anak-anak itu terasa terlindungi dengan hukum pemerintah seperti itu. Jadi kami dengan sebuah hati kami terima. Nanti dengan kepala kampung lain kami akan duduk diskusi dan beberapa orang 10 orang itu nanti kami bentuk. Nanti kami akan laporkan kepada Kapolri. Ya, jadi 10 orang itu pembinanya kepala kampung sendiri ya, karena ini kepala kampung nggak akan lepas. Sekretaris, bendahara, formalitasnya begitu, walaupun nggak ada uangnya. Ya. Kemudian nanti seksi-seksi itu ada 6, pendampingan, pencegahan, dan humas
Tapi nanti ini formalitasnya. Tapi intinya yang tiga tadi. Insya Allah nanti itu siapkan suku orang dari lintas suku agama, perempuan laki-laki, ya. Mungkin ada pendeta atau ada guru atau ustaz, silakan. Nanti supaya terkala ada masalah itu 10 orang itu bisa berhubung. Nanti di backing oleh kerjasamanya dengan pemerintah. Niat kita mengurangi angka kekerasan. Kalau di sini sudah nggak ada kekerasan ya syukur. Tapi kan biasanya itu nggak ada itu karena nggak kelihatan. Ya. Dan begitu ada, insya Allah ya itu terjadi. Hadir itu ramah. Begitu ilmunya dia Begitu kasih ini, dia begini terus ya sudah kena sudah. Itu salah satu cara kita. Tokoh ya kita nampak niat kita baik, bukan jadi kesalahan. Ini seperti itu Pak Kamu, mungkin Pak Provinsa bisa kasih saran kepada kami supaya nanti kami tak kalah mau berbeda itu sudah ya sama-sama enak lah. Silakan. Mari masuk Bapak. Ya, Pak Suku. Oh iya. Pak Diman ini. Ya. Pak Kampung mungkin Pak Kampung bisa ceritakan niat saya tadi beliau. Tadi belum dengar. Tadi sudah. Tapi kan nggak tahu. Bablas. Ini Dewan Batang Kenzi di mana? dia menerapkan salah satu perlindungan hukum di rumah kita, amanat dan hubungan itu perempuan dengan perempuan dan nasihat kita bentuk ya ada kekerasan atau masalah sesuatu yang terjadi. Nah, ini nanti kita sama-sama selesaikan secara adat juga, hukum juga yang berlaku di negara kita semua berjalan dengan baik. Itu datang nanti kita bentuk kelompok antar dengan dalam bentuk 10 orang yang tadi. Jadi untuk kita kalau kampung menilai nanti kita cukup pasang itu. Kalau sudah oke, nanti kita lakukan lagi. Oke. Saya rasa itu sangat penting. Itu dari kampung sehingga sesuatu yang kita aparat kampung kita bergerak juga tidak tanggung-tanggung dan tidak takut. Sesuatu yang salah tetap kita bergerak. Gitu. Jadi itu saya sangat setuju dengan kedatangan Pak Pres ini. Itulah maunya saya juga seperti itu. Ya, dan mau bergerak atau mau ikut itu tidak ada salahnya. Tapi Pak Desa ini yang datang ini Ketua Perlindungan Anak ya. Jadi saya kapasitas sebagai Ketua Perlindungan Anak. Ya, Pak Pramasi bahkan di Manowari anaknya anak. Cuma karena Pak Dewannya ikut, makanya jadi bareng-bareng lagi. Sekalian ikut. Sehingga nanti Pak Suku, Pak Desa, tak kalau berhadapan dengan kami, selain mungkin nanti bisa menyampaikan masalah-masalah anak, juga sekalian bisa menyampaikan masalah-masalah yang lain yang memang perlu kita dorong lewat kabupaten, bisa sekalian. Karena kalau tidak kita yang memikirkan, siapa lagi yang memikirkan itu. Jadi dewanya itu sebenarnya tadi di rumah. Tadi yang di musola tadi itu Pak Ustadz yang ngaji tadi. Ya. Tapi karena jabatan itu melekat dia ikut terus. Tapi ini manfaat. Ibu jangan repot. Repot Ibu. Saya di Baramui itu hampir semuanya UAP asli. Saya datang ke sana saya kasih ini. Termasuk kepala semuanya. Kita dulu dari belakang. Iya. Sama dengannya Pak Kamu kan bersuara dari apa kan dari Pak Kamu. Iya.
tinggalkan HP yang sudah lagi kalau ada pengaduan. Jadi memang bagaimana kita menyelamatkan anak bangsa ini. Anak yang sudah kena kayak kasus-kasus seperti itu, dia akan trauma, malas belajar, inginnya di rumah saja terus tidur. Makanya kalau nggak kita yang turun kesana, Iya. banyak kasus Pak. Banyak di sini harapannya sih nggak ada, tapi kan kita ya masalah itu kan nggak ngerti. Bagaimana Pak Babinsa yang punya tempat di sini? Sama sekali belum berjalan. Terima kasih juga buat Pak Dewan yang mana sudah masuk ke kampung kami, memberikan pengertian kepada warga agar ke depan rencananya Pak Dewan mungkin bisa berjalan dengan baik, kemudian kita akan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga baik kepada anak maupun pada istri juga. Ada perempuan. Karena selama ini di dalam kehidupan berkeluarga banyak terjadi seperti yang tadi Pak Dewan katakan sendiri bahwa anak dengan bapak melakukan perzinahan itu banyak. Mudah-mudahan ke depan kita nanti bentuk, kemudian saya sebagai Pak Desa di sini nanti saya koordinasi dengan Bapak Desa maupun kepala suku untuk kita siapkan waktu, sediakan waktu, dan nanti kita sampaikan biar nanti lebih optimis lagi Pak Dewan. Pikir mungkin itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Babinsa. Pak Babinsa Indonesia bagaimana? Karena kampungnya kan di sini wakil sekalian. Mungkin untuk pertama kita coba bimbing orang dengan Raffi Indah beda ya? Beda ya Pak ya? Kita coba satu-satu dulu bimbing orang. Nanti kalau memang bimbing orang itu sudah terbentuk, kita akan tawari kembali yang sebelah. Kalau sudah nanti mungkin intuisi siap, karena nanti mas ini kan masih wilayah kerja saya. Dan saya optimis bahwa ini kegiatan positif. Saya sudah bentuk lebih 20 tempat sampai di sini, sampai di sini. Dan bukan hanya di Trans, tapi di kampung-kampung lokal. Kekerasan tuh banyak di kampung lokal. Nggak tahu di sini saya nggak tahu, tapi saya di sini itu Pak banyak karena di kampung-kampung lokal. Jadi sampai ada orang tua itu dipukul sama anaknya, anak di SMA, ya, anaknya mabuk, pulang baru dari pintu sama bapaknya dimarah, bapaknya kena laptop. Nah itu teknik-teknik bagaimana kita menghadapi anak yang seperti itu nanti ada semua. Jadi tidak bisa kalau udah anak udah seusia begini kita marah-marah itu tidak bisa. Dia harus didudukkan dulu, diajak ngobrol, Jadi yang kasus di sini gitu. Jangan bilang, aduh Pak Dewan, saya punya anak ini kurang ajar. Kurang ajar. Dia itu begini. Kenapa Pak? Aduh, bagaimana saya dipukul sama anak saya? Kenapa dipukul saya tanya? Habis dia mabuk. Dia mabuk itu dimarah. Ya langsung dipukul lah. Dia orang mabuk nggak ngerti ya kan? Ya. Jadi kalau mabuk biar mabuk dulu sampai selesai mabuk habis sudah mandi sadar baru didudukkan. Nggak bisa lagi pulang dari luar. Ini yang saya cerita di sini.
Dia dari luar, dia masih mabuk-mabuk, masih di pintu, bapaknya bicara-bicara. Oh iya, langsung, bapaknya jatuh. Ya, sekarang bagaimana perasaan seorang bapak dipukul anaknya? Bagaimana Bapak Mirsa? Bapak dipukul sama anaknya, rasanya bagaimana hati gitu? Hancur. Kalau bapak pukul anak mungkin wajar-wajar, ini anak pukul bapak. Setelah saya kasih metodenya, caranya, mengerti. Mungkin saya juga salah Pak Diman. Kenapa? Dulu anak itu sering saya pukul. Nah, itu ketemu. Akhirnya ketemu kan, saling terbuka. Nah, itu hal-hal yang begitu tuh supaya nggak terjadi di tempat lain. Selain ada memang pembinaan. Saya rasa seperti itu Pak Kamu. Nanti kalau memang mau mengumpulkan bisa lebih 10 tidak apa-apa, tapi yang 10 ini sudah intinya lah ya. Mau mengumpulkan orang banyak silakan, nanti bisa komunikasi supaya ini bisa banyak orang yang tahu. Nanti tatkala perlindungan anak itu ada di bimbing orang namanya akan semakin muncul, ya. Semakin muncul, semakin orang juga mengenal banyak mana sih demi orang, apa yang baik kan. Mudah-mudahan kita niat baik kita, sekali lagi ini niat tulus dari hati saya supaya kita sama-sama melindungi anak dan perempuan. Intuisi nanti kalau memang nanti minat sampaikan ke kepala kamunya perempuan kan? Gitu. Karena kekerasan terutama saya mohon maaf ya, terutama OAP ini banyak kekerasan. Apalagi kalau saya mengaku, Ya, enggak, artinya kita berbicara fakta anak. Saya ini ikut transmigrasi umur 8 tahun. Jadi saya kumpul dengan bapak-bapak yang OAP ini sudah kayak keluarga, tahu persis. Jadi sudah 40 tahun saya kumpul dengan orang asli Papua ini. Jadi kalau orang-orang OAP ini kadang sebenarnya bisa diarahkan, cuma kadang-kadang kalau udah kendali yang tadi dia kalau pukul anaknya pukul betul, hantam betul, bukan main-main juga. Nah, jotos itu ya kepalanya itu dia. Iya, padahal kepala itu tidak boleh disentuh sebenarnya. Ini bukan tentara ya, kalau tentara itu tidak apa-apa, tapi kalau anak sekali ditonjok sininya pecah. Belum lagi kata-kata, nantilah kita uraikan pada saat pertemuan. Bagaimana kita mendidik anak itu supaya tidak pecah dia punya memorinya. Ini kan ada sel-sel di sini kan jutaan sini. Ada sel baik, sel jelek di sini jutaan. Ini kalau salah kita menggunakan bisa pecah pada anak-anak yang kasihan. Masa depan kita. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Kamu, Pak Suhu, Bapak sudah bisa menemani kami. Kita bersama-sama bimbingan ya. Nanti ke depan ya, saya kan sering lewat sini Pak. Saya sering lewat sini. Ya, kalau ke kantor kan lewatnya sini sih. Ya. Kan belum kenal dulu, sekarang tidak mengenal jadi. Siapa tahu bisa Kalau mampir. perlu saya rasa turun, nah saya biasanya sama ibu ini saya mampir. Nanti kalau ada hal yang mau dikomunikasikan sampaikan ke saya. Ya. Apa-apa. Ya, kebetulan punya jabatan sehingga nanti kalau berkomunikasi ke pemerintah itu mudah. Kayak ini yang jalan ini insya Allah tahun ini masuk. Ini sih sampai susah. Ya sudah rusak itu. Karena kan waktu Pak Wakil ke SP1 saya bilang, Pak Wakil lewat mana Pak Wakil? Lewat jalan baru. Rasanya gimana Pak? Sakit. Dia sudah, kita sudah sama-sama rasakan tuh. Maksudnya panggil Pak Beda, panggil selesaikan tahun Juni atau Juli sudah ada pencairan dan lain. Karena saya juga lewat situ Pak. Kalau lewat sana itu Pak, muternya itu selisih 15 menit. Baru BBM sekarang kan ya mahal banget. Jadi agak saya hampir ke sini terus. Jumparang dengan rasanya. Asal kita benar aman. Tapi di sini saya belum pernah dengar orang Malang di ini. Benar nggak ada Malang di sini. Kalau di sana sudah sering Malang. Kemarin waktu itu sama Mas Ilham. Kemarin itu sudah
sudah black kita punya dah kain, orang dah nggak nyaman, kan sering palang-palang. Kalau sini tidak, cuma yang dewasa itu yang kemudian harus kejadian itu. Kalau yang minta uang di jalan yang penting dia babat nggak apa-apa. Tapi kalau cuma mabuk-mabuk, ya, Pak Bisa yang ngurusin nanti. Terima kasih. Saya istirahat, masih ada saudara pulang. Terima kasih. Mas, terima kasih sudah berpizza. Oh iya, saya bawa sudah. Saya bawa satu. Iya, geng. Siap. Ketemu lagi. Terima kasih. Ayo.